Hai adik-adik, Shalom. Shalom. Ya, it's good to see you here again di ibadah sekolah minggu GKI Lyon versi online. Celora, tadi bilang shalom. Apa sih itu artinya? Nah, sekarang aku mau nanya dulu nih ke adik-adik. Ada yang tahu nggak arti dari shalom itu apa? Coba angkat tangan dong, siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Nah, bener banget. Shalom itu artinya salam damai sejahtera di dalam Tuhan. Oh gitu. Berarti shalom itu ada damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan untuk kita semua. Bukan hanya sukacita yang dari Tuhan, tapi juga kasih yang dari Tuhan. Jadi, kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi teman, saudara, papa, mama, dan semua yang ada di kanan kiri kita. Juga harus kita kasih tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Gitu ya Lause ya. Iya. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, mari kita memulai ibadah sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu It's Good to See You. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik, seperti biasanya, kita mau bikin hati yang besar. Nah, kita mau kasihkan kasih kita, cinta kita sama Tuhan dan juga orang di sekeliling kita. Bisa? Cari mama papa atau cece koko ya. Yuk, Engkong emak loh tuh. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Ayo. Yes! Oh my god, dapat pet favoritku. Oh my god. Hai Laura, Hah? Ya, Ma? lagi ngapain? Lagi main. Jam bentar, abis ini berapa selesai. nih? Jam nggak tahu. Ini bentar lagi nunggu Kok nanggung main game banget. terus? Besok ada sekolah online loh. Ah, ya. Oke. Cepet tidur loh ya. Ya. Besok kesiangan, ayo tidur. Ya, Mama keluar dulu aja, aku habis ini tidur. Oke, see you Nah. tomorrow anak mama. Iya, dah.
Sudah hampir 7:30. Mama kok belum bangun ini? Lara! Lara! Anak ini gimana loh? Gak sekolah online apa? Apa sih, Ma? Lagi tidur juga. Tadi malam tidur jam berapa? Mama kan sudah pesan. Ini lo lihat ini lo jam berapa? Ini masih jam Jam 6, Ma. 7.25. Jam 7.25. Cepet. Belum mandi. Nggak usah mandi. Makan. Nggak usah makan. Ganti baju aja, ganti baju. Cepet. Apa anak ini? Banget sih nih, bosan banget. Lapar banget. Bujukan nih Sobat. Malah habis ini jam 10 nyambung lagi, Zoom lagi. Kapan makannya aku? Akhirnya selesai juga. Makin lapar. Hujan lagi. Punya bakso, Indomie. Tapi perutku sakit banget sekarang. Cari mama dulu deh. Cari mama. Mama. Oh, ada makanan nggak? Lapar banget nih aku. Sampai perutku sakit. Nah, Laura, kamu tuh terlambat bangunnya. Kemarin pasti tidurnya malam. Makanya dikasih tahu mama itu nurut. Iya, ngaku deh. Kemarin sampai jam 12 malam harus udah. Nah. Asik banget main bukunya. Besok itulah ada waktu lagi. Ya sudah, makan dulu. Ini Oke, Ma. minumnya, susunya. Nih. Ya Laura, mama maafin ya. Tapi lain kali janji loh, tidak diulang lagi. Nih susunya. Yuk, katanya tadi lapar. Ya, Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan bukan hanya dengerin, tapi taat. Ya, karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ingat, satu pujian ini, susahnya aku taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi. Kita pilih untuk mau taat sama Tuhan. Bisa? Yuk kita nyanyikan sekali lagi. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Selamat pagi adik-adik di rumah. Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam ibadah kita kali ini. Yuk sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama lagi. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat memahami, mengerti firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang Lause akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari kitab
2 Raja-Raja pasal yang ke-5 sampai 19a. Kalau adik-adik bersama mama papa boleh meminta papa mama untuk membuka Alkitab di Perjanjian Lama ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 19. Kisah ini sudah cukup terkenal sih. Kita dengarkan sekali lagi ya. Jadi, Naaman adalah seorang panglima perang. Panglima perang itu adalah pemimpin bagi banyak tentara adik-adik. A leader gitu ya. Nah, Naaman ini kesayangan tuannya, kesayangan dari sang raja. Kenapa? Karena dia berhasil memenangkan peperangan dan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa itu, yaitu bangsa Aram. Nah, adik-adik, akan tetapi meskipun kuat dan sering menang perang dan jadi pahlawan yang hebat dan terkenal, ternyata Naaman ini sakit kusta. Adik-adik tahu nggak sakit kusta itu apa? Nah, sakit kusta itu adalah penyakit kulit yang sangat berbahaya, bisa menular dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, untungnya nih, istrinya Pak Naaman punya seorang pelayan perempuan dari negeri Israel, dari negara Israel ya. Ketika pelayan perempuan ini tahu bahwa Pak Naaman itu sakit kusta, dia bilang kepada nyonyanya ya, yaitu istri Pak Naaman. Dia bilang, "Nyonya, di Samaria ini ada seorang nabi. Nah, jikalau Tuan Naaman mau ke sana, pasti nabi itu mau menyembuhkan sakitnya Pak Naaman." Lalu cepat-cepat istrinya Pak Naaman bilang ke Pak Naaman, "Papa, tahu nggak kalau di Samaria ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit kustanya Papa loh." Nah, mendengar ini adik-adik, Pak Naaman bergegas minta izin kepada raja untuk pergi dan disembuhkan di sana. Nah, bertemu dengan sang raja, Pak Naaman bilang, "Raja, saya minta izin ya pergi ke Samaria untuk berobat. Karena saya mendapat info dari pelayan istri saya yang dari Israel ini pelayannya, bahwa di Samaria itu ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta saya ini." Nah, raja mengizinkan Pak Naaman untuk pergi, bahkan diberikan surat kepada Raja Israel. Nah, lalu Pak Naaman pergilah dengan rombongannya dengan membawa berbagai macam hadiah. Hadiahnya banyak loh adik-adik. 10 talenta perak. Itu kurang lebih ya 350 kilo, itu berat sekali, banyak berkarung-karung ya. Kemudian 600 shikal perak, itu kira-kira 7 kilo, seperti beras yang 5 kiloan itu 7 kilo, emas loh, banyak kan. Kemudian 10 potong pakaian yang bagus-bagus. Ini hadiahnya disiapkan, dibawa oleh Pak Naaman untuk diberikan kepada nabi yang akan menyembuhkan sakitnya. Kita lihat betapa mahalnya harga sebuah kesembuhan ya adik-adik. Nah, ketika Pak Naaman sampai di kerajaan Israel, diberikanlah surat yang tadi dibawakan oleh Raja Aram ini, diberikan kepada Raja Israel. Isi suratnya begini nih, "Sesampainya surat ini kepadamu, aku meminta engkau supaya engkau menyembuhkan pegawaiku, yaitu Naaman, dari sakit kustanya." Wah, cilaka adik-adik. Pikir Raja Israel, cilaka ini cilaka. Gimana aku disuruh menyembuhkan orang sakit kusta? Memangnya aku ini Tuhan, sehingga aku bisa mematikan, bisa menghidupkan orang. Mengapa Raja Aram ini meminta aku untuk menyembuhkan orang ini dari sakit kustanya? Oh no, ini jelas-jelas ya, Raja Aram ini sedang cari gara-gara dengan aku. Raja Aram ini sedang cari masalah dengan aku. Sampai raja ini mengoyakkan bajunya, mengoyakkan jubahnya, karena saking frustasinya gimana caranya. Nah adik-adik, di tempat yang lain ketika Nabi Elisa mendengar bahwa raja ini mengoyakkan bajunya, maka Nabi Elisa mengutus pesan kepada raja begini, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Bawa kepadaku orang yang sakit kusta itu, agar dia tahu bahwa ada seorang nabi Tuhan di Israel." Nah,
Raja menerima pesan Nabi Elisa ini dengan sukacita pastinya. Lega gitu ya adik-adik. Nah, lalu datanglah Naaman dengan kereta kudanya, dengan prajurit-prajurit yang lain berhenti di depan rumah Nabi Elisa. Naaman ini kan panglima. Jadi datang dengan iring-iringan yang megah gitu ya. Orang terhormat, orang terpandang. Sudah datang jauh-jauh nih ya. Dengan banyak hadiah. Orang terkenal ini ya, orang ternama, orang hebat. Menjumpai Nabi Elisa. Tapi apa yang terjadi? Nabi Elisa hanya menyuruh orang untuk menemui Naaman. Gak ditemui sendiri loh. Dan bilang gini utusannya. Pak Naaman disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, maka Pak Naaman akan sembuh dari sakit kusta. Adik-adik, ketika Pak Naaman diperlakukan seperti itu, dia merasa tersinggung dong. Marah, sudah jauh-jauh datang dari negeri seberang, bawa hadiah banyak, minta disembuhkan, cuma disuruh mandi 7 kali. Hai, mestinya Nabi Elisa itu keluar menyambut dia dengan hormat, atau mungkin berdoa menyerukan nama Tuhan Allahnya dan mengulurkan tangannya di mana sakitnya sembuh gitu, sehingga sembuhlah kustanya itu. Lah ini cuma nyuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Hello, yang benar saja. Memangnya di negerinya Pak Naaman itu tidak ada sungai yang lebih bagus dari sungai Yordan? Itu ada sungai yang namanya sungai Abana, sungai Parpar, sungai-sungai di Damsik yang jauh lebih jernih, lebih bersih daripada sungai Yordan. Hai. Nah, Pak Naaman berpikir seperti itu adik-adik. Dia panas hatinya, gak terima, gak mau aku mandi di sungai Yordan. Nah, tapi untungnya pegawai-pegawai Bapak Naaman ini bijaksana loh adik-adik. Mereka berusaha meredakan kemarahan, kecewaan dari Pak Naaman dengan bilang gini, Pak, seandainya ya Nabi itu menyuruh Pak Naaman untuk melakukan hal yang sulit, pasti Bapak kan lakukan, bukan? Nah, apalagi ini cuma melakukan hal yang gampang, hal yang sederhana, cuma mandi di sungai Yordan. Just take a bath. Gimana? Kan gampang, it's simple, it's very easy. Ayolah Pak. Pikir-pikir, nah mendengar nasihat dari pegawai ini, Pak Naaman dulu hatinya dan menjadi percaya. Oke, tidak ada salahnya dicoba. Itu hal yang sederhana. Dan Nabi itu bilang bisa sembuh. Pak Naaman pergi ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali ya di sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Jeng-jeng, wah tiba-tiba tubuhnya pulih, bersih seperti tubuh seorang anak, sembuh dari kustanya. Walah, luar biasa bukan adik-adik? Setelah mandi bersih, keluar dari sungai, Naaman bersama seluruh pasukannya cepat-cepat menuju rumah Nabi Elisa. Dan menghadap Elisa kali ini dengan sukacita ya. Dan dia berkata begini, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu saya ingin memberikan hadiah-hadiah ini kepada Nabi. Mohon terima ya Nabi, please. Saya berterima kasih sekali. Nah adik-adik, kira-kira Nabi Elisa mau nggak menerima hadiah itu? Hadiahnya banyak loh, ada emas, ada perak, ada baju yang bagus-bagus. Coba pikir mau nggak? Kan sudah menyembuhkan, jadi nggak apa-apa dong ya, dibayar gitu kayak dokter gitu ya. Tapi ini enggak. Nabi Elisa tidak mau menerima pemberian-pemberian itu. Meskipun Pak Naaman terus mendesaknya, ayolah Nabi terima saja persembahan syukur ini, saya tulus, saya berterima kasih. Tapi Nabi Elisa tetap tidak mau menerimanya. Kenapa? Karena Nabi Elisa menyembuhkan Naaman dengan cuma-cuma, dengan gratis, gak meminta bayaran apa-apa, gak mau dikasih pemberian-pemberian. Nah adik-adik, tahu apa yang terjadi selanjutnya? Justru karena itu Pak Naaman melihat kehebatan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan.
pasti Tuhan yang luar biasa. Nah makanya sejak saat itu Pak Naaman berjanji akan menyembah Tuhannya Nabi Elisa. Itu Tuhan kita semua. Dia berjanji tidak akan menyembah pada Allah lain. Nah pada zaman itu banyak orang menyembah kepada Allah-Allah, kepada dewa-dewa yang sesungguhnya bukan Tuhan. Nah adik-adik, dengan kesembuhan yang ia alami ini, Naaman tahu hanya Tuhannya orang Israel yang benar-benar Tuhan, yang sesungguhnya, yang nyata, dan dia mau percaya kepadanya. Adik-adik, dari kisah nyata yang dituliskan dalam Alkitab, ini bukan dongeng ya, ini kisah nyata. Kita tahu iman, percaya, menuntun kepada ketaatan. Bagaimana mungkin dengan mandi 7 kali di sungai Yordan yang gak begitu bagus bisa sembuh? Nah awalnya memang gak percaya, ada keraguan, tapi akhirnya mau melakukan karena percaya. Nah adik-adik, kita semua juga mau percaya ya. Nah tapi persoalannya gimana sih caranya percaya? Percaya itu seperti apa sih Lause? Nah, Lause akan memberikan ilustrasi seperti ini. Di sini Lause ditemani oleh Tisha. Halo Tisha. Halo Lause. Nah, Lause akan menjelaskan kepada Tisha, juga kepada adik-adik di rumah mengenai gambaran sederhana tentang seperti apa sih percaya itu. Tisha mau tahu nggak? Mau Lause. Oke, bagus. Lause punya sekantong air dan 5 pensil warna. Apakah Tisha percaya jikalau Lause memasukkan pensil-pensil ini ke dalam plastik, maka airnya tidak akan nyembur keluar? Percaya. Wah, percaya, bagus. Adik-adik di rumah percaya nggak ya? Ada yang percaya, mungkin ada yang geleng-geleng kepala, nggak percaya ya. Pasti bocor lah Lause plastiknya kalau ditusuk sama pensil warna ini. Nah bagi yang percaya, seperti itulah beriman. Faith, percaya meskipun nggak melihat, belum melihat ya. Karena Lause belum melakukan apa-apa. Nah yang belum percaya sama seperti Pak Naaman yang mula-mula juga nggak percaya kan. Ketika disuruh Nabi Elia untuk mencelupkan dirinya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Tapi pada akhirnya setelah dinasihatin, dia percaya. Nah percaya itu harus memimpin kepada ketaatan, harus dilakukan gitu ya. Nah di sini Tisha akan percaya tadi bahwa pensil ini kalau ditusukkan dalam kantong plastik ini tidak akan bocor. Berani coba Tisha? Berani Lause. Oh bagus. Oke sekarang coba masukkan nih. Langsung pegangin ya. Wah, lihat adik-adik. Wah, Masuk dan nggak bocor loh. Cobalah satu lagi. iya Lause. Aman. Seperti itulah percaya, meskipun tidak melihat, tapi mau melakukan seperti yang diperintahkan. Coba, adik-adik juga boleh nanti coba di rumah ya. Nah adik-adik, iman itu harus selalu diikuti dengan ketaatan. Trust and obey. Seperti lagu yang pernah kita nyanyikan. Masih ingat nggak? Kita nyanyi bersama ya. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way.
adik-adik ingat, ketika kita percaya harus diikuti dengan ketaatan. Kalau kita percaya, kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, ayat hafalan kita hari ini langsung ambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Wah, cukup panjang ya adik-adik. Tapi nggak apa-apa, Lasa akan bikin sedikit dengan permainan game ya. Lasa akan membuat memory game. Adik-adik di rumah mengikuti ya. Kita akan coba baca ayat ini beberapa kali, tapi Lasa akan hilangkan satu kata demi satu kata. Ya, siap? Jadi diingat-ingat, kata apa yang dihilangi harus ingat. Nah, kata yang pertama adalah kata tandanya ya. Lihat di sisi kanan Lasa, kata tandanya akan dihilangi. Siap? Nah, kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, gampang kan? Adik-adik di rumah pasti bisa. Sekarang 2 kata ya. Jadi ada 2 kata yang ditutup di sebelah kanan Lasa ini. Tadi kata tandanya yang ditutup, sekarang kata apa ya? Kata perintah-perintahnya. Siap ya? Kata tandanya dan kata perintah-perintahnya. Siap? 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah ya betul, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti Wah, pintar semua adik-adik di rumah, hebat. Lancar semua? Masih berani? Sekarang 3 kata ya. Langsung tutup 3 kata. Kata apa yang ditutup? Kata mengenal. Jadi tandanya, perintah-perintahnya dan mengenal. Siap? Ya, kita baca bersama-sama sekali lagi. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah bahwa kita Allah, yaitu jikalau kita menuruti Yeay, pintar semua. Nah, terakhir ya adik-adik, Lasa akan tutupi adalah kata kita. Ingat, ada 2 kata kita loh ya di ayat ini. Jadi semuanya ada 4 kata tadi, tandanya, perintah-perintahnya, mengenal, dan kita. Are you ready? Ya, 1, 2, 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah bahwa Allah, yaitu jikalau menuruti Nah, wah, luar biasa semuanya. Nah, adik-adik, jadi kita ingat selalu ya bahwa kita punya Allah yang hebat, yang harus kita percayai dan kita taati sepenuhnya. Trust and obey. Kita mau selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami semua bahwa kami harus percaya kepada Tuhan dan juga taat. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk bisa percaya sepenuhnya dan taat kepada Tuhan melalui taat kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Wah, Celora, tadi denger gak cerita firman Tuhannya? Ayo, tentang apa yo? Lupa ya? Enggak dong, enggak lupa. Pokoknya firman Tuhan tadi bilang kita harus percaya, kita harus taat kepada Tuhan. Tapi kenapa ya Lausnya? Kok Naaman bisa percaya dan taat pada waktu disuruh mandi 7 kali? Pakai air kotor pula, mana bisa? Nah, Laura, Naaman bukan percaya pada airnya. Tapi Naaman tahu dan percaya bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, mampu menyembuhkan Naaman melalui air. Nah, makanya Naaman taat ketika disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Jadi ini pertanyaannya buat adik-adik juga. Kalau kita percaya, buktinya apa ya? Ayo, Cek Laura bisa jawab nggak? Ya, kita harus percaya taat kepada Tuhan. Oke. Contohnya apa? Coba. Contohnya,
kita harus taat kepada orang tua. Kita nggak boleh ngomel-ngomel kalau disuruh-suruh. Iya. Good. Tapi kenapa ya kita harus percaya dan taat kepada Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, yang mampu menolong Laura, Lause, Yani, Lause Erna, dan kita semua. Ayo, mari kita nyanyikan bersama-sama. My God is so great. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, 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 gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, sekarang kita nyanyi versi Inggrisnya. Katakan bahwa my God is so great, so strong and so mighty. Bisa? Yuk kita semua berdiri. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the stars are His handiwork too. My God is so great, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Aktivitas hari ini kita akan membuat peragaan ilustrasi seperti yang Lause lakukan tadi ya. Kita siapkan 1 kantong plastik, 5 pensil warna yang sudah diraut dengan runcing, dan juga segelas air atau sebotol air. Pertama, kita isi kantong plastik dengan air hingga terisi setengah atau lebih. Tapi jangan sampai penuh ya adik-adik. Kita tuang pelan-pelan. Nah, sudah terisi. Lalu kita akan menusukkan pensil-pensil yang tadi sudah kita raut. Ingat, apakah kita percaya bahwa air itu tidak akan menyembur keluar meskipun pensil akan dimasukkan? Ini adalah gambaran tentang percaya ya. Jadi kalian ingat, kalau kalian mencoba menusukkannya, kalian harus percaya bahwa ini tidak akan bocor. Kita coba ya. Wah, benar, ternyata airnya tidak menyembur. Coba masukkan satu lagi. Nah, gampang kan? Selamat mencoba ya adik-adik. Wah, seneng ya adik-adik, kita sudah bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir loh. Iya, kalian pinter banget. Yuk kita menyanyikan sama-sama lagu Selesai Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di Kebaktian Sekolah Minggu GKA Elion versi Online. Bye-bye.